Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Eko di Bibit Buah Wonogiri. Baik teman-teman, di video kali ini saya berada di kebun lemon terbesar di Kesmantoro. Nah, bisa kita lihat di belakang saya ini ada kebun lemon yang jumlahnya mungkin sekitar ratusan, yang nanti kita tanya-tanya langsung ke yang punya kebun bagaimana perihal penanaman, terus perawatan dan lain-lain. Nanti kita bisa tanya-tanya langsung ke yang punya. Dan di sebelah saya ini teman-teman sudah ada pemilik kebun lemon California di belakang saya ini. Kita langsung ngobrol-ngobrol ya teman-teman, biar teman-teman nggak usah terlalu menunggu terlalu lama. Baik Pak, selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Mohon maaf, dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Pak Nardi. Pak Nardi. Usia berapa tahun Pak? Sekitar 5 bulan. Usia 50 tahun teman-teman. Baik teman-teman, ini di depan saya sudah ada Bapak Nardi, usia kurang lebih 50 tahun. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak seputar tanaman lemon yang Bapak tanam di belakang saya ini Pak? Ya, boleh saja Mas. Barangkali bisa menginspirasi teman-teman yang muda-muda yang baik Pak, bisa berkebun. Baik, yang ingin saya tanyakan Pak, kenapa Bapak menanam lemon dan apa yang menginspirasi Bapak kok bisa menanam lemon sebanyak ini, padahal di sekitar saya ini Pak, atau di sekitar Bapak ini mayoritas kan masih petani jagung, padi dan singkong Pak, seperti itu Pak. Ya, dulu sebetulnya ini kebun jati Mas, yang sudah besar-besar. Ini yang satunya saya tinggalkan untuk kenangan, ini sudah besar sekali. Tapi saya pikir kebutuhan saya itu harian, kalau jati kan panennya berapa puluh tahun belum bisa panen. Jadi saya buka-buka YouTube juga, buka-buka YouTube untuk cari inspirasi, mau saya tebang tanam apa gitu. Terus saya punya gagasan itu tanam lemon, karena apa, itu buahnya kecut, mesti anak-anak rasa seneng. Jadi ya mungkin aman ini ya gitu. Terus kemudian saya buka-buka YouTube, terus ketemu ahlinya, terus saya hubungi, bukan hanya langsung saya telepon yang punya YouTube itu, yang ada di YouTube lah, itu ada nomornya HP, terus saya hubungi, terus ngobrol-ngobrol, terus akhirnya saya berkunjung ke sana, wawancara langsung sama petani yang di sana gitu. Boleh disebutkan Pak, di daerah mana Pak? Itu daerah Ngawi, Ngerambe Ngawi. Sekarang saya bahkan kalau panennya itu setornya ke sana. Meskipun saya tidak pakai MOU kerjasama, tapi sana siap menampung. Bahkan di Kesmantoro ini 100%-nya dari sana bibitnya, yang untuk kebun ya Mas, ini untuk kebun, bukan untuk bibit buah. Baik. Tapi polybag itu biasanya di pasaran. Kalau untuk kebun biasanya ngambil dari sana. Jadi yang menginspirasi dari Ngawi sana Pak? Iya, dari YouTube, terus saya cari-cari yang paling dekat mana nih. Ngawi gitu. Ngawi gitu kan, langsung saya hubungi. Kebetulan juga teman yang nikah sini dari orang Ngawi, juga kenal dari orang itu, jadi lebih mudah lagi saya nyarinya. Siap-siap, iya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Pak. Untuk jumlah yang ditanam Pak, ini berapa pohon Pak? Sekitar 200-an Mas, 200-an, 200 pohon. Karena lokasi, kalau mungkin lokasi saya luas ya saya penuhi, ini udah penuh. Nah, 200 itu sampai pinggir-pinggir, dan ukurannya pun ini sebetulnya kurang luas ya. Kurang ideal. Harusnya 3x4 itu lumayan. Kalau sekarang saya tanam ini 3x3, jadi sekarang mau lewat kan susah. Jadi untuk jarak tanam ideal itu 3x4 lah itu. 3x4 yang ke arah barat itu 4, jadi kan agak luas, mataharinya bagus. Kalau untuk 3-nya ke arah ini, jadi untuk perawatan, untuk memetik itu enak, ada jalannya lewat gitu. Oh gitu ya Pak. Iya Pak, saya lihat sudah rengket lah. Iya, sulit mau lewat, apalagi lo panen itu. Kalau boleh tahu Pak, untuk
menanam 200 pohon itu diperlukan modal berapa Pak? Kalau modal bibitnya saja ya Iya, sekitar 5 jutaan lah. Tapi ini dulu jati yang di sini saya jual semuanya untuk modal itu. Jadi dari mesin sampai tenaga dari itu penjualan jati itu. Sebagian yang kecil saya jual buat gubuk ini. Yang kecil-kecil, yang besar-besar itu saya jual untuk modal tanam itu ya. Bahkan saya beli mesin kultivator itu untuk olah tanahnya, kemudian sebagian untuk bibit dan untuk tenaga. Ya sekitar penjualan itu sekitar 20-an juta waktu itu. Baik, jadi awalnya kebun jati terus ditebang, dijual untuk modal tanam lemon Iya, gitu. iya. Oh, ya, siap, Tapi siap. spekulasi juga waktu itu kan belum ada yang tanam itu. Ke Semantara saya kira untuk kebun itu saya yang pertama. Yang pertama Yang Pak, ya? pertama saya Bahkan kira loh. mungkin kalau saya lihat-lihat itu yang terbesar Pak ya, untuk Iya. sekarang ini Pak. Iya. Ya. Kebun lemon yang terbesar di Kismantoro Wonogiri tempat saya teman-teman. Untuk yang sekarang ini masih menjadi yang terbesar dan yang pertama seperti Iya. itu. Sekarang sudah usia berapa tahun Pak untuk 2 tahun apa Mei Juni Juni. 2 tahun 4 bulan sekarang. 2 tahun 4 bulan. ya. 2 tahun 4 bulan. Baik, ini untuk yang usia sudah 2 tahun 4 bulan. Baik, ini ke seputar perawatan Pak. Kira-kira untuk perawatannya mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Untuk sulit perawatan, atau susah Pak untuk iya. lemon gitu Pak. Sebetulnya mudah Mas, apalagi ini tanaman keras, jadi perawatannya tidak terlalu rutin seperti tanaman apa ya sayur dan lain-lain sebetulnya. Tapi karena kurang fokus saya, Kurang fokus terutama yang harus ada itu air Mas. Air atau kekurangan air, jeruk itu biasanya melendok, kurang air itu. Apalagi kalau buahnya banyak, kurang air, kurang nutrisi, itu bisa kuning pohonnya, terus buahnya semakin kecil, lama-lama bisa mati kalau kebanyakan buah. Kemudian untuk perawatan yang biasa bentuk atau jamur itu dicat Mas, dicat pakai antrakol atau nordok, atau itu dibuat seperti cat gitu, terus dicatkan pada pohonnya. Sebetulnya hanya itu. Terus kemudian pupuk, kalau kimianya biasanya saya 3 bulan sekali. Kemudian untuk pupuk kandang itu setiap saya ke kebun itu biasanya membawa langsung saya sebar gitu. Kalau pupuk kandang saya sebar biar tidak ada penguapan. Kalau ditanam biasanya nguap, ganggu akar. Kalau disebar di atas kan disebar, ya? kering kan, terus nanti disiram kan sudah meresap sendiri. Gitu aja. Pupuk kotoran kambing ini Pak. Iya, kotoran kambing, kotoran sapi, yang penting kita sebar di atasnya, di atas tanah dengan jarak ya sekitar 1 meter dari pohon lah. Itu kalau dibersihkan biasanya diuruk dengan dangiran, itu lebih bagus. Terus disiram itu. Kalau ditanam misalnya dilubangi terus ditaruh pupuk, diuruk lagi, biasanya menguap malah mengganggu perakaran. Tuh. Jadi yang penting air itu harus ya, harus. Kalau saya airnya ini dari sumur pantai sekitar 50 meter, dan sudah pernah saya coba untuk nyiram full lep ya, disiram tanahnya sampai basah, itu 1 hari 1 malam tidak handuk. Tidak. Iya. Itu Iya. Kalau untuk pupuknya Pak, itu difermentasi atau langsung yang penting pupuk kering ditabur gitu kan Pak? Kalau saya ya fermentasi dikit-dikit lah. Oh, Pakai, difermentasi. Stardek gitu, atau apa yang biasa E4 atau apa, tapi ya tidak apa ya, cara fermentasinya ya santai saja. Saya kalau ada saya siram E4, kemudian berapa hari lagi saya bawa gitu. Jadi tidak harus apa fermentasi yang resmi itu enggak ya, pentingnya samben Mas. Intinya kering Pak. Iya kering, kemudian disebar yang penting, jangan sampai numpuk. Kalau numpuk mengganggu akar, soalnya penguapan panas. Baik, Pak. Juga pernah mendatangkan Mas pupuk dari kotoran ayam, juga pernah 2 rit itu saya sebarkan di sini untuk mengurangi pupuk kimia. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini 200 pohon, bahkan saya lihat mungkin sudah panen berapa kali. Untuk kendalanya Pak, apakah hama atau penyakit itu Pak? Ya kalau
hama itu biasanya seperti lalat buah itu ada, Mas. Lalat buah apalagi nek mati sampai hampir matang itu biasanya dihinggapi lalat buah kuning-kuning itu. Tapi kalau masih agak muda jarang dia makan lalat buah, karena lalat buah itu. Kemudian sama kutu kebul yang pupus nih loh, pupus yang ada kutunya itu biasanya ada. Kemudian jamur ya jamur blundok nih kendalanya. Itu tapi semuanya mudah sebetulnya. Obatnya yang kutu kebul ya yang untuk insektisida itu apa saja biasanya umpan, ya. Biasanya umpan. Ini disemprot gitu. Iya, mau penting mambu semprot katanya. Mambu semprot obatnya terserah apa saja. Siap, Pak. Baik, Pak. Untuk hasil, Pak, hasil dan pemasarannya itu bagaimana, Pak? Untuk hasil, kalau saya kurang teliti dalam pembukuan, jadi hasilnya udah tak tulis dilimat nanti itu, Mas. Tapi kalau untuk harian, kan saya dari awal membuka untuk jual petik sendiri gitu, Mas. Jadi hampir per minggunya itu sudah ada pemasukan. Jadi untuk listrik itu cukup, untuk pupuk dan listrik, untuk pengairan itu sudah cukup ya. Untuk hasil yang istilahnya unggul gitu saya tidak pernah nyatat gitu. Tapi sudah pernah panen rayanya 2 kali karena stok berlimpah, langsung saya petik, saya setorkan gitu. Tapi untuk harian ini kemarin itu hampir kurang gitu untuk harian. Iya. Itu bahkan belum memasarkan saya sama sekali, hanya lewat HP itu aja. Kalau untuk metiknya, Pak, itu berapa hari sekali, Pak? Atau berapa minggu sekali itu panennya, Pak? Misalnya mau hari ini kita panen raya, terus mau kita panen lagi berapa minggu sekali, Pak? Biasanya 2 minggu itu sudah bisa dipetik lagi. Berarti intinya 2 minggu sekali sudah panen gitu, Pak? Bisa panen. Nah, kalau panen raya terus, pokoknya nggak dipetik selain panen itu bisa. Dan buahnya pun tidak berhenti, Mas. Ini tadi yang ada yang udah matang, ada bunga lagi, ada yang semi itu. Terus saja. Jadi yang penting air dan pupuk itu aja. Air dan pupuk, berbunga dan berbuah terus menerus ya. Kan dipotong itu jebeng membawa tunas baru yang akhirnya pasti bunga. Yang tunas pasti bunga. Jadi salah satu keunggulan lemon itu seperti itu, Pak ya. Iya. Jadi berbuah tidak mengenal musim. Iya. Yang penting air dan pupuk. Kendalanya banyaknya air, Mas, di sini. Ya, siap. Dan tentunya juga aman dari hama anak-anak nakal. Iya. Kalau mati satu kan mungkin udah habis sehari. Biasanya iya. Karena kecut nih. Iya, kecutnya itu. Terlihat kuning tapi kecut. Kecut. Nyoba sekali paling udah nggak mau nah, lagi. Teman-teman yang di sekitarnya banyak hama anak-anak nakal bisa dicoba untuk menanam lemon, karena kata beliau walaupun kuning tapi tidak manis, anak-anak nggak suka seperti itu. Baik, Pak, terima kasih untuk waktunya. Ke pertanyaan yang terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir, tentunya pesan-pesan apa yang ingin disampaikan untuk yang nonton video saya kali ini, dan khususnya untuk kaula muda, Pak, yang untuk saat ini kan masih bingung dengan pekerjaan atau yang lain-lain seperti itu, Pak. Ya mungkin untuk alternatif apabila punya lahan lah gitu ya, punya lahan itu bisa ditanam dengan jeruk lemon ini. Untuk saat ini permintaan jeruk lemon itu masih kurang-kurang, Mas, masih kurang-kurang. Bos saya itu targetnya 1 bulan itu 90-an ton. Dan untuk bulan 90 ton ya. Untuk musim hujan yang akan datang target tanam itu 50 hektar. Barangkali teman-teman mau tanam bisa menghubungi saya atau Mas, ini bisa saja ya. Silahkan bergabung dengan lemon. Itu kalau punya lahan silahkan, itu sebagai alternatif. Baik teman-teman, buat teman-teman yang mungkin punya lahan atau ingin berinvestasi di bidang perkebunan, khususnya lemon California, Pak. Iya, lemon California bisa menghubungi saya atau Bapak Sunardi. Nomornya sudah tertera, teman-teman, bisa dilihat di belakang video bisa ini. Di map bisa ada. Mapnya juga ada. Nah, itu untuk yang ingin konsultasi lebih jauh seputar
kebun lemon bisa langsung menghubungi beliau langsung. Kalau saya kurang begitu fasih teman-teman kalau untuk seputar lemon seperti itu. Baik Bapak Sunardi, terima kasih untuk waktunya kali ini sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Semoga video kali ini menginspirasi teman-teman semuanya, khususnya yang masih muda seperti itu. Baik teman-teman, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya sekedar berbagi informasi berdasarkan pengalaman saya. Saya Eko dari Bibit Buah Wonogiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.